ya. Proses proses ekstraksi bahan alam. Jadi bagaimana sih proses untuk melakukan ekstraksi bahan alam? Nah, jadi ini ada step-stepnya ya. Ada step-stepnya. Ada step-step lakukan ekstraksi bahan alam. Nah, yang pertama tentu dari bagian tanaman ya. Dalam hal ini yang kita contohkan adalah kayu manis. Kayu manis itu kan dari kulit, kulit kayunya. Nah ini yang kita ambil, jadi diambil. Ya kalau misalnya nanti yang kita mau proses itu daunnya, maka daunnya diambil. Kalau yang mau diproses akarnya, maka akarnya diambil. Kalau mau diproses batangnya, maka batangnya diambil. Ini, ambil. Setelah diambil, diapain? Ada proses. Ada proses. Nah, prosesnya itu sehingga nanti ada proses tertentu sehingga dia berubah menjadi simplisia. Ya, jadi step-stepnya itu begini, jadi simplisia. Nah, nanti simplisia itu diproses lagi sehingga dia nanti menjadi namanya ekstrak. Ya. Nah, nanti ekstrak itu diproses lagi menjadi fraksi. Fraksi diproses menjadi isolat. Ini kalau mau melakukan proses sampai isolasi, mengambil senyawa spesifik dari bahan alam tertentu. Nah, itu namanya proses yang disebut sebagai isolasi, hasil akhirnya isolat. Akan tetapi kita pada kali ini batas sampai sini dulu. Karena umumnya kan teman-teman penelitiannya batas ekstrak. Ya. Oke, itu rangkumannya kurang lebih ya bagaimana proses ekstraksi sebuah bahan alam. Ya, jadi jangan bingung, jadi ada bagian tanamannya, ada simplisia, nanti prosesnya, dan ada ekstrak. Nah, ini ada step-stepnya. Oke, proses pertama, bagaimana membuat ya bagian tanaman. Dalam hal ini yang kita contohkan adalah kulit kayu manis menjadi sebuah simplisia. Ya, menjadi sebuah simplisia. Apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama adalah tentu bagian tanaman, dalam hal ini misalnya kulit kayu manis atau daun atau akar, ya itu dibersihkan terlebih dahulu, dicuci. Ya, karena kalau misalnya itu benar-benar baru ambil dari tanaman aslinya itu pasti kotor. Dia pasti terkontaminated dengan eh, tanah ya, terkontaminated tentunya dengan ya, debu dan lain sebagainya. Nah, itu dibersihkan. Bersihkannya gimana? Bersihkannya dengan dicuci. Dicuci. Ya, dicuci. Jadi bersihkannya itu dengan dicuci. Lebih bagus lagi dicuci dengan menggunakan air gitu ya. Kemudian pakai selang. Nah, selangnya itu selang high pressure gitu yang seperti untuk nyuci mobil itu. Nah, ya. Sehingga dia benar-benar bersih. Nah, setelah dicuci bersih, setelah bagian tanaman itu dicuci bersih, kemudian dikeringkan. Ya. Kemudian dikeringkan, nggak boleh basah-basah gitu, nggak boleh. Ya, nggak boleh, itu harus dikeringkan. Ya, jadi nggak bisa langsung dipakai, yang habis dicuci langsung dipakai, nggak boleh. Itu harus dikeringkan terlebih dahulu. Nah, proses pengeringan itu ada dua cara. Dengan menggunakan matahari atau dengan menggunakan alat gitu loh, menggunakan alat. Dalam hal ini umumnya yang dipakai adalah oven. Ya. Jadi pengeringan itu dua cara, pakai matahari, tapi mataharinya jangan kamu jemur persis di bawah terik matahari, jangan. Itu akan merusak nanti komponen-komponen penting yang ada di dalam bahan alam kamu tersebut. Jadi gimana dok kalau mau pakai matahari? Kalau mau pakai matahari, dia jemur secara tidak langsung. Jadi artinya antara matahari dengan bagian tanaman yang kamu jemur itu ada penghalang. Ya, entah berupa apa nama itu jaring-jaring atau dia entah berupa apa ya istilahnya itu atap yang transparan sehingga sinar mataharinya masih bisa masuk. Jadi begitu. Jadi harus ada antara, nggak boleh langsung. Nggak boleh matahari itu langsung blok gitu, nggak boleh. Itu nanti akan merusak komponen aktif ya, komponen-komponen aktif yang ada di tanaman tersebut. Atau pakai oven. Nah, ini kalau udah lebih canggih pakai oven. Suhunya 60 derajat, jangan suhunya 250 atau suhunya 1000, mateng itu ekstrak kamu itu.
Nggak boleh, jadi suhunya sekitar 60. Ini tujuannya hanya untuk mengeringkan, biar kering. Ya, biar kering. Kenapa sih dok harus dikeringkan? Ya karena kita harus mengeluarkan air dari tanaman tersebut. Dari bagian tanaman tersebut itu airnya harus dikeluarkan. Biar apa? Biar nanti mudah dia untuk dihaluskan. Karena kalau dia sudah menjadi kering, bagian tanaman tersebut menjadi kering, maka dia nanti akan mudah untuk dihaluskan. Ya, dengan di blender saja, kemudian dia segera menjadi halus. Ya, menjadi halus. Atau cukup diremek ya, apa ya, ditekan gitu aja dia langsung hancur. Ya, sehingga akan lebih mudah kalau dia kering. Nah, pertanyaan selanjutnya memang kenapa bagian tanaman itu harus dihaluskan? Kenapa nggak langsung aja batang itu diekstrak kayak gitu? Kenapa harus dihaluskan? Karena tujuannya adalah untuk dengan dia menjadi partikel-partikel kecil, menjadi bagian-bagian kecil, maka dia akan semakin memperluas permukaan untuk proses ekstraksi nanti. Ya, kalau dia kan kamu bisa bayangkan kalau dia masih batang utuh itu kan luas permukaannya akan lebih kecil dibanding dia menjadi serbuk-serbuk halus. Ya. Nah, bagian tanaman yang sudah diproses sedemikian menjadi serbuk halus, inilah yang disebut sebagai simplisia. Ya, jadi kamu ambil petik daun gitu dari kebun, itu belum simplisia, itu masih bagian tanaman. Diproses dulu dia, dicuci, dikeringkan, dihaluskan, baru dia menjadi simplisia. Ya. Itu proses pertama. Nah, kemudian proses kedua. Simplisia tersebut akan dilakukan suatu proses yang disebut namanya ekstraksi. Ya, disebut namanya ekstraksi sehingga nanti akan dihasilkan ekstrak. Dalam hal ini kasus kita adalah kayu manis. Jadi kayu manis tadi, ya kulit kayu manis tadi yang sudah diproses sehingga menjadi simplisia kayu manis, itu selanjutnya kita akan nama prosesnya adalah ekstraksi. Nama prosesnya adalah ekstraksi, yang nanti akan menghasilkan produk yang disebut sebagai ekstrak. Ya, jadi ekstraksi itu nama proses. Ekstrak itu adalah nama produk. Ya, ekstrak itu nama produk. Nah, bicara mengenai ekstraksi, maka kalian harus paham apa itu ekstraksi, kan gitu. Ya, ekstraksi itu apa? Ekstraksi itu adalah proses ya untuk mengeluarkan senyawa-senyawa yang terkandung di dalam simplisia. Ya. Di dalam suatu tanaman itu ada dua jenis senyawa namanya. Ada senyawa primer dan ada senyawa sekunder. Atau istilahnya ada metabolit primer dan ada metabolit sekunder. Metabolit primer itu adalah metabolit ataupun senyawa-senyawa yang digunakan oleh tanaman tersebut untuk hidupnya. Contohnya karbohidrat, protein, lemak itu digunakan oleh tanaman tersebut dalam proses kehidupannya. Nah, itu ya, itu yang disebut sebagai eh, metabolit primer. Ada lagi namanya metabolit sekunder. Apa itu metabolit sekunder? Metabolit yang tidak digunakan oleh tanaman secara langsung untuk mempertahankan kehidupannya. Akan tetapi, metabolit ini berguna untuk adaptasi terhadap lingkungan. Metabolit sekunder inilah yang isinya itu golongan flavonoid, golongan alkaloid, golongan tanin, golongan polifenol. Itu senyawa namanya disebut sebagai metabolit sekunder. Metabolit sekunder inilah nanti yang berguna untuk adaptasi. Adaptasi bagi tanaman tersebut terhadap lingkungan hidupnya yang berat. Jadi semakin ekstrim lingkungan kehidupan tanaman tersebut, maka metabolit sekundernya akan semakin banyak. Gitu. Makanya umumnya dalam melakukan proses ekstraksi, bagusnya pada musim hujan atau kemarau. Pada musim kemarau. Kenapa? Karena kalau pada musim hujan,
Wah, tanaman masih manja. Wah, air banyak ya, seluruhnya cukup. Tapi ketika musim kemarau, dia mengalami tekanan lingkungan yang luar biasa. Pada saat itulah metabolit sekunder akan optimal. Ya, jadi kalau mau melakukan ekstraksi, pilih-pilih pada musim kemarau. Jangan pada musim hujan. Nah, itu ya. Itu ekstraksi. Nah, itu sekedar metabolit. Nah, itulah nanti yang akan kita ambil itu yang metabolit sekunder itu, bukan metabolit primer. Kalau metabolit primer itu untuk kebutuhan tanaman. Ya. Oke. Nah, bicara mengenai proses ekstraksi tadi, ekstraksi itu ada dua macam. Ada metode panas dan ada metode non panas. Mudahnya itu gitu. Ya, jadi ada metode panas dan ada metode non panas. Apa maksudnya, Dok? Dia kalau metode panas, dia menggunakan pemanasan. Jadi ekstraksinya menggunakan pemanasan. Contohnya adalah teknik infusa. Apa sih teknik infusa? Teknik infusa itu misalnya simplisianya kamu masukkan ke dalam air gitu ya, ke dalam air panci gitu, kemudian kamu panaskan. Nah, itu infusa, pakai kompor misalnya. Nah, dengan suhu tertentu misalnya sampai sekitar 96 atau 100 derajat Celcius selama waktu tertentu. Nah, itu metodenya contohnya infusa. Pakai panas. Pakai panas. Ya, pakai panas. Ada lagi metode yang tanpa pemanasan. Tanpa pemanasan. Nah, itu yang dikenal sebagai metode, salah satu metodenya adalah maserasi. Maserasi. Nah, kita nanti umumnya akan memilih metode yang maserasi ini. Kenapa? Karena metode maserasi ini tanpa pemanasan. Kalau dipanaskan, kembali akan ada senyawa-senyawa yang rusak. Akan ada ikatan-ikatan hidrogen ataupun ikatan-ikatan gugus lainnya yang mengalami pemutusan. Sehingga senyawa yang mau kita ekstrak tadi mungkin nanti tidak optimal. Gitu. Jadi itu yang disebut sebagai namanya maserasi. Nah, ini yang umumnya nanti digunakan dan ini yang nanti akan digunakan. Ya, teknik maserasi. Kenapa kita pakai maserasi? Karena dia tanpa pengaruh panas, sehingga senyawa-senyawa yang rentan terhadap suhu dia tidak akan mengalami kerusakan. Maka kita pilih teknik namanya maserasi. Nah, bicara mengenai maserasi, nah ini panjang lagi gitu kan. Apa pula maserasi itu gitu ya. Ya, maserasi ini adalah jadi gampangnya begini. Ini adalah proses ekstraksi ya, di mana simplisia itu direndam, direndam dalam pelarut. Nah, dalam pelarut tertentu. Ya, dalam pelarut tertentu dan dalam waktu tertentu. Ya, umumnya 3 kali 24 jam. Jadi simplisia tadi, terbayang kamu ya, simplisia tadi dimasukkan ke dalam suatu wadah, di mana wadah tersebut sudah ada pelarut di dalamnya. Nah, ya, sehingga dia direndam saja di situ dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 kali 24 jam. Dan tanpa pemanasan, itulah maserasi. Tanpa pemanasan. Oke, nah tadi syaratnya pakai pelarut. Ya, pelarut. Bagaimana sih dalam memilih pelarut? Nah, ini kan yang juga menjadi pertanyaan nanti. Kenapa kamu pilih pelarut yang itu gitu? Kenapa nggak yang ini? Nah, jadi pelarut itu ada dia yang sifatnya polar, ada yang sifatnya semipolar, dan ada yang sifatnya non-polar. Ini berdasarkan kepolaran pelarut. Pelarut yang polar, dia akan mudah menarik senyawa-senyawa yang polar, semipolar, dan nonpolar. Kalau pelarut yang semipolar, dia akan mudah menarik senyawa-senyawa yang sifatnya itu semipolar dan nonpolar. Kalau yang pelarut sifatnya nonpolar, maka dia spesifik hanya menarik senyawa-senyawa yang sifatnya nonpolar. Nah, contoh pelarut yang polar itu misalnya etanol. Etanol. Contoh pelarut yang semipolar itu etil asetat. Contoh pelarut yang nonpolar itu N-heksan. Ya, jadi kamu bisa lihat tadi kenapa kita umumnya yang kita pakai itu etanol,
Karena etanol itu dia polar. Kalau dia polar, maka dia akan mampu menarik senyawa-senyawa yang non-polar, semipolar, dan polar. Sehingga akan lebih banyak senyawa-senyawa yang terekstrak. Kalau kita pakai yang semipolar, itu hanya senyawa semi dan senyawa non-polar. Atau kita pakai non-polar, itu hanya yang non-polar saja yang kita dapatkan. Sementara kita kan belum tahu gitu loh. Ya, belum tahu senyawa apa sih yang akan bekerja pada riset kita ini, maka kita ambil dulu semuanya gitu. Nah, makanya umumnya ekstraksi itu menggunakan etanol. Ya, jadi di pelarut polar itu ada dua, etanol sama air. Etanol sama air. Ya, etanol sama air. Nah, selanjutnya pertanyaannya kenapa pula harus milih etanol? Kenapa nggak air? Lebih mudah, murah, ya kan? Kalau etanol kan harus beli, mahal. Air tinggal nampung dari keran. Kenapa? Karena ada keunggulan etanol. Etanol itu untuk menguapkannya tidak perlu pemanasan yang tinggi. Nah, etanol kan dibuka aja dia nguap sendiri kan. Nah, jadi dia akan lebih mudah menguap dibandingkan air. Kalau air, untuk menguapkannya kita harus panaskan dengan suhu tinggi, titik didih air, paling tidak 100 derajat Celcius. Kembali, senyawa-senyawa yang rentan panas akan rusak pada titik itu. Jadi itulah kenapa kita pilih etanol. Ya. Oke. Sudah kita maserasi. Ya, maserasi kan tadi intinya direndam ya. Direndam di dalam pelarut. Dalam hal ini tadi kita pilih pelarutnya etanol selama 3 kali 24 jam contohnya. Kenapa harus 3 kali 24 jam? Ya kalau kamu mau 30 hari kali 24 jam pun ya boleh gitu loh. Nggak apa-apa gitu. Akan tetapi penambahan waktu perendaman tersebut tidak akan menambah jenis senyawa. Jadi senyawanya tetap itulah. Akan tetapi menambah banyak kuantitasnya iya. Ya, kuantitasnya iya. Jadi kalau apa sih kalau gitu dok manfaatnya? Kalau saya rendam seminggu bisa. Misalnya tadi kamu ekstraknya harusnya dapat cuma 1 gram kalau kamu rendam 3 hari. Tapi kalau kamu rendam jadi 1 minggu, dia bisa dapatnya misalnya 10 gram. Jadi lebih banyak ekstrak yang nanti dapat. Akan tetapi senyawa di dalamnya itu tetap aja flavonoid, ya itu tetap nggak akan berubah. Ya, jadi penambahan waktu perendaman itu adalah hanya untuk menambah ekstrak yang didapat. Ya, kalau senyawanya tetap itulah. Itu ya. Nah, makanya sering diambil ya yang paling umum 3 kali 24 jam. Kemudian perbandingannya berapa banyak simplisia dengan pelarut? Itu biasanya 1:10. Ya, 1:10. Jadi kalau misalnya simplisianya itu setengah kilo atau 500 gram, maka pelarutnya paling tidak 5 liter. Ya, 5 liter sampai terendam lah. Nah, setelah dilarutkan 3 kali 24 jam, selanjutnya diapain? Dipisahkan antara ampas, kan nanti dapat ampas kan? Ampas sama cairan. Nah, cairan inilah yang disebut sebagai maserat. Sifatnya masih cair. Sifatnya kan masih cair. Ya ini kan pelarut tadi kan, pelarut yang sudah bergabung ekstrak di dalamnya. Sehingga warnanya udah berubah. Bukan lagi warna etanol bening gitu. Biasanya nanti warnanya sudah berubah jadi hijau kah, jadi kuning. Ya, umumnya jadi kuning atau jadi coklat, warnanya sudah berubah cairan itu. Karena dia sudah ngambil sari-sari kan, sudah mengambil senyawa-senyawa dari si kayu manis tadi. Nah, itu yang disebut sebagai maserat namanya.
yang masih bentuknya cair itu. Nah, kan kalau kalian pernah mengekstrak nanti kan dapat botol-botol gitu. Hasil dari maserasi itu dapat botol-botol gitu kan, masih botolan. Nah, jadi dapat nanti maserat dan dapat ampas. Ampas itu ya yang simplisia yang kamu redam itu kan jadi ampas nanti dia ya. Serbuk-serbuk itu kan ampas. Yang ini kalau kamu mau rendam lagi boleh. Ini ampas ini. Kalau mau direndam lagi boleh. Ya, tapi kalau sudah capek ya sudah jadilah cukup ya. Kita proses maseratnya. Nah, maserat inilah yang selanjutnya akan kita ubah menjadi kental. Untuk mengubah maserat tadi menjadi kental, itu prosesnya disebut namanya evaporasi. Penguapan, diuapkan dengan alat namanya rotary evaporator. Kembali, karena etanol itu mudah menguap, maka tidak perlu upaya lebih untuk menguapkannya. Beda kalau kita pakai pelarut air. Wah, mau direbus dulu itu, ya direbus dulu biar menguap airnya gitu. Tapi kalau ini tidak. Sehingga nanti kita dapatkanlah ekstrak kental. Nah, ekstrak kental daripada si kayu manis. Gitu ya. Jadi gitu kira-kira proses daripada ekstraksi bahan alam. Ya, proses ekstraksi bahan alamnya.